ya saya tetap jualnya 250 juta. Loh, saya belinya 300 meter loh Pak. Iya, dan mestinya kan 150 juta Pak. Dia bilang, enggak Mas, tetap 250, soalnya saya butuhnya 250. Halo teman-teman, kita ketemu. Sekarang kita ketemu di Jawa Tengah. Kalau kemarin kita di Jawa Timur, sekarang kita di Jawa Tengah. Kita akan visit ke dua toko. Nanti kita pelajarin ya, kelebihan dua toko itu apa, kekurangan dua toko ini apa. Cerita-cerita dikit lah, bagi-bagi pengalaman. Nah, toko yang pertama ini teman-teman, ini saya beli tahun 2013 tanahnya. Waktu itu dapat info di 2013, mungkin 2012 akhir kali ya, dapat info kabupaten ini memberikan kuota tambahan. Yang tadinya kuotanya hanya satu kecamatan, satu minimarket modern. Nah, per 1 Januari 2014 atau 2013 ya, sekitar itu akan menjadi naik jadi dua, kuotanya jadi dua minimarket. Terserah mereknya mau apa aja, pokoknya hanya boleh dua. Sehingga saya buru-buru nyari lokasi di salah satu kecamatan di kabupaten tersebut. Pertama ya nyarinya tidak mudah juga, kan dari iklan, dari makelar, dari mana-mana kita dapat info. Nah, bahkan yang pertama dapat itu lokasinya sebenarnya agak ke tengah kota, ke tengah kota kecamatan lah, bukan kota besar, tapi kota kecamatan gitu. Nah, kita dapat lokasi, tapi ada masalah, tanahnya nggak bisa dibeli, jadi stop. Terus kita cari lagi lokasi lain lagi. Saya ingat tuh, yang lokasi lama tuh dulu dekat jembatan, tapi masalah akhirnya kita nggak bisa, akhirnya agak geser ke luar kota sedikit, sampai udah sawah-sawah gitu. Nah, kita ketemu lokasi 2000 meter. Nah, uniknya teman-teman, nanti saya kasih tahu akhirnya aja ya, waktu video terakhir. Kenapa ini unik dan kenapa tanahnya luas sekali. Toko ini tanahnya luas, 700 meter. Toko lain itu rata-rata 250, 300. Toko ini 700 meter, luar biasa sekali. Nah, walaupun minimarket kan butuh paling berapa sih? Mungkin luas bangunan ya 150-200 sebenarnya sudah cukup, tapi toko ini sampai 700 meter luas tanahnya, jadi nggak kepake gitu. Ini kita lewat candi nih. Tanah orangnya jualnya tanahnya 2000 meter. Oh, sekarang candinya ditutupin ini ya, hutan bambu, pohon-pohon bambu, dan dulunya bisa kelihatan. Tanahnya 700 meter, aslinya orangnya jual 2000 meter sebenarnya. 2000 meter, tapi kan kita nggak perlu sampai 2000 meter. Jadi kita cuma butuh 300 sudah mentok lah ya. Tapi orangnya tetap ngotot 2000. Nah, nanti kayak apa? Nanti kita lihat dulu lokasinya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah kita ngunjungin. Saya akan ceritain lebih detail. Oke? Yuk, sekarang kita menuju lokasinya. Nah teman-teman, kita sudah sampai di toko yang saya sebutkan tadi. Toko ini unik teman-teman. Ayo teman-teman lihat uniknya. Nah, kita bisa lihat. Uniknya adalah tanahnya luas, Pak. Iya, betul. Tanahnya luas teman-teman. Di sampingnya masih ada tanah kosong. Jadi ini luas tanahnya sekitar 700 meter teman-teman. Padahal biasa standar kalau untuk bangunan toko paling 150-200 meter sudah cukup. Tapi toko ini tanahnya 700 meter teman-teman. Kenapa begitu, Pak? Kenapa? Karena tadi saya sudah sebutin.
Nah, teman-teman punya ide nggak? Enaknya sisanya buat apa ya? Kita lihat yuk seperti apa. Siapa tahu nanti teman-teman bisa kasih ide untuk saya. Enaknya tanah ini buat apa? Yuk kita lihat lebih dekat tokonya. Nah, waktu pembangunan toko ini sebenarnya juga masalah karena ini nggak bisa lebih rendah. Jadi tokonya ini di atas jalan karena di sini ada beton yang untuk selokan saluran irigasi ini. Jadi agak unik juga. Yuk kita lihat. Nah, ini tanah di sekitarnya masih kosong. Dulu waktu sebelum toko ini dibangun, di sini ada bangunan nggak kepake gitu, tapi sekarang udah diambrukin. Nggak tahu kenapa. Dan waktu beli properti ini juga kita harus menyisakan kalau nggak salah 1 meter jalan untuk warga yang tanahnya di belakang properti ini. Properti ini batasnya sampai belakang sini. Ini masih luas. Ini malah ada hutan jati, teman-teman. Siapa tahu nanti kita mau bangun atau menanam pohon jati juga bisa. Nah, ini bisa sampai ke sini. Ini bisa ke tanah di belakangnya. Batasnya, seingat saya dulu ada pagar kawatnya, tapi sekarang ini udah hilang. Nah, ini sampai di sini, di sekitar sini nih batasnya. Tanahnya 700 meter. Ini bagian belakang dari toko. Seharusnya waktu itu ada pagarnya, tapi sekarang mungkin udah rusak karena dari 2013 sampai sekarang. Di belakang ini masih sisa untuk pohon-pohon jati. Daerah ini memang banyak pohon jatinya, teman-teman. Tapi pohon jati mungkin lama ya, butuh waktu 25 tahun. Oke? Nanti kita lebih detail lagi ngobrol di mobil. Yuk kita jalan lagi. Nah teman-teman, tadi kita sudah lihat tokonya kan, tokonya unik, sebelahnya ada tanah kosong, masih luas, nggak kepake. Teman-teman ada ide nggak, enaknya dipakai buat apa ya? Saya sampai sekarang masih belum kepikir. Nah, dulu sempet sih kepikir mau buat playgroup atau apa, yang teman saya yang senang pendidikan, saya kasih lokasi di situ biar toh nggak kepake juga, dan bisa menambah keramaian toko. Tapi sampai sekarang nggak jalan-jalan tuh, saya planning doang, tapi nggak dijalankan tanahnya. Nanti kalau teman-teman ada ide bisa ya. Nah gini teman-teman, tanah itu kita ketemu itu orangnya minta jual 2000 meter teman-teman. Sementara kita kan nggak butuh 2000 meter. Nah terus saya bilang saya butuhnya 250 meter aja, mentok 300. Terus dia bilang 300 juta pak, 250 juta pak tanahnya. Dia bilang loh mahal bener, pasaran di sini paling 500.000 pak. Ya terus dia bilang ya saya tetap jualnya 250 juta. Terus saya belinya 300 meter loh pak. Iya, dan mestinya kan 150 juta pak. Dia bilang enggak mas, tetap 250 soalnya saya butuhnya 250. Jadi mas mau beli 300 meter ya silahkan, mau beli 200 meter ya silahkan, 500 meter ya silahkan. Pokoknya tetap harganya 250, soalnya penjualnya butuhnya uang 250. Jadi ya sudah, kalau gitu saya
nggak nawar harganya tetap 250, cuman saya minta 700 meter karena nggak nawar harga. Dibolehin sama dia. Saya masih ingat tuh, kita ketemunya di warung bakso itu waktu itu. Saya masih ingat ngobrol-ngobrol. Jadi teman-teman, kadang kita waktu beli properti itu nggak bisa keras kepala juga gitu. Kita mesti kadang dengerin dulu penjualnya maunya apa. Kalau dia maunya harganya tetap segitu tapi luasnya boleh dinego, ya kita nego luas. Karena kalau kita ngotot harga mungkin nggak ketemu-ketemu. Nah, jadi akhirnya 700 meter 250 juta. Ini adalah toko saya yang harganya paling murah tanahnya yang pernah saya beli. Setelah ini di atasnya ini ada yang 275 juta di selatan Jakarta. Selatan loh ya, selatan Jakarta loh ya, bukan Jakarta Selatan lain loh ya. Selatan Jakarta selatan sekali gitu ya, jauh sekali. Tapi murah 275. Kalau yang ini 250. Hasilnya toko ini teman-teman buka, hasilnya bagus. Sampai hari ini juga masih bagus. Cuman memang yang jadi masalah, sempat masalah teman-teman. Awalnya tanah ini masalahnya adalah izinnya tanah pertanian, teman-teman. Jadi belum pekarangan. Sehingga saya masih ingat tuh, harus ngurus pengeringan dulu. Tapi yang ngurus notaris. Kemudian setelah pengeringan baru turun hak karena dari SHM jadi HGB karena bentuk bangunannya kan toko bukan rumah, sehingga harus HGB dan butuh waktu untuk akhirnya proses surat menyurat selesai. Tapi sebelum surat-surat selesai, proses pembangunan udah jalan terus. Baru setelah beberapa bulan, setelah beberapa waktu kemudian, baru akhirnya selesai. Tapi nggak apa-apa ya kan? Yang penting toko bisa segera buka, bisnis segera jalan, uang segera mengalir, dan bisa paralel. Nah itu teman-teman pengalaman bertemu properti yang penjualnya nggak mau turun harga. Dan solusinya seperti itu akhirnya. Gimana teman-teman, ada yang pernah ngalamin juga nggak? Penjual tapi nggak mau turun harga. Mungkin dia ada permintaan-permintaan yang lain yang ketika kita penuhi, akhirnya bisa deal. Sampai ketemu di video yang lain. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.